Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mina Arofah dari kelas 19A6 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria yang merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Anatomi Fisiologi dan Patofisiologi Sistem Pencernaan oleh dosen pengampu Ibu Listiah Dewi Arini MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria, yang mana penjelasan saya meliputi pengertian sistem urinaria, anatomi dan fisiologi organ-organ pada sistem urinaria, dan patofisiologi sistem urinaria beserta dengan pengobatan atau perawatannya. Sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem terjadinya penyaringan darah sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan juga menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal ini berfungsi mengeluarkan sikrit urin, sedangkan ureter ini berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Kandung kemih ini sebagai penampungan urin dan uretra berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Yang pertama yaitu adalah ginjal. Nah, ginjal ini, bagian-bagian dari ginjal itu ada korteks, yaitu bagian terluar ginjal. Lalu ada juga medula, yaitu bagian dalam ginjal. Lalu ada juga piramid, yaitu medula yang berbentuk seperti kerucut. Lalu ada juga kolumna bertini, yaitu bagian korteks yang mengelilingi piramid. Lalu ada juga papilaris bertini, yaitu papila dari tiap-tiap piramid. Lalu ada juga pelvis, yaitu reseptor utama sistem pengumpulan ginjal. Lalu ada juga calyx minor, yaitu bagian dari pelvis yang berbentuk seperti cawan. Lalu ada yang terakhir adalah calyx minor, yaitu kumpulan dari beberapa calyx minor. Anatomi ginjal. Setiap manusia pasti memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Nah, bentuk dari ginjal ini itu seperti kacang. Di bagian atas atau superior dari ginjal ini terdapat kelenjar adrenal. Nah, setiap orang dewasa memiliki ginjal dengan panjang sekitar 12-13 cm dan lebarnya 6 cm, dan berat dari ginjal tersebut yaitu 120-150 gram. Nah, ginjal yang sebelah kanan itu biasanya terletak sedikit lebih ke bawah daripada ginjal yang kiri. Nah, tujuannya ini tuh karena untuk menjadi tempat bagi hati. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari ginjal. Ginjal ini memiliki banyak sekali fungsi. Contohnya yaitu sebagai pengeluaran zat sisa organik. Jadi zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan, dan ini merupakan kerja dari ginjal. Lalu pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, lalu pengaturan tekanan darah, dan juga pengeluaran zat-zat beracun. Jadi
di dalam tubuh kita tuh sebenarnya ada racun-racun yang bisa membahayakan tubuh. Nah, fungsi dari ginjal ini itu mengeluarkan racun yang membahayakan tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah fisiologi ginjal. Fisiologi ginjal ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu mengatur volume cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, ekskresi sisa hasil metabolisme, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah struktur ginjal. Ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis. Nah, korteks ginjal itu mengandung jutaan nefron, yaitu 1 sampai 1,5 juta. Nah, fungsi nefron adalah membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, nefron ini terdiri dari badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi ini terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Selanjutnya yaitu tadi adalah medula. Medula ini terdapat suatu jaringan yang berbentuk kerucut. Nah, ini tuh disebut piramid. Nah, cairan yang terkumpul pada piramid ini akan disalurkan menuju saluran pengumpul atau disebut pelvis renalis. Nah, bagian yang ketiga yaitu pelvis. Pelvis ini fungsinya mengumpulkan urin. Lalu selanjutnya akan disalurkan ke ureter. Selanjutnya adalah bagian-bagian nefron. Nefron ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu glomerulus, kapsul Bowman, dan tubulus. Nah, tubulus nanti akan dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Nah, glomerulus yang pertama yaitu adalah glomerulus. Glomerulus ini berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. Lalu yang kedua adalah kapsula Bowman. Nah, ini adalah bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus. Jadi glomerulus lalu ada yang menyelimuti, yaitu dinamakan kapsula Bowman. Nah, ini untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapsul glomerulus. Jadi cairan yang sudah difiltrasi oleh glomerulus tadi akan dikumpulkan oleh kapsula Bowman. Lalu bagian yang ketiga yaitu ada tubulus. Tubulus ini terbagi menjadi 4, yaitu tubulus yang pertama adalah tubulus proksimal. Tubulus proksimal ini berfungsi mengadakan reabsorpsi dari bahan-bahan ke dalam cairan tubuh. Lalu yang kedua ada lengkung Henle. Lengkung Henle ini berbentuk seperti huruf O. Nah, lengkung Henle ini berfungsi mereabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuh dan mensekresi ke dalam cairan tubulus. Lalu yang ketiga ada tubulus distal. Nah, fungsinya itu melakukan augmentasi terhadap zat-zat tertentu. Dan yang terakhir adalah tubulus collectivus, berfungsi mencerna cairan dari nefron. Jadi misal ada cairan dari nefron yang berlainan itu akan diterima oleh tubulus collectivus. Organ sistem urinaria yang kedua yaitu adalah ureter. Nah, ureter ini adalah
suatu saluran atau tabung yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Nah, panjang ureter ini sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, ureter ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pars abdominalis dan pars pelvina. Pars abdominalis adalah maksudnya itu berada di dalam rongga abdomen, sedangkan pars pelvina maksudnya itu berada di dalam rongga pelvis. Organ sistem urinaria yang selanjutnya yaitu adalah kandung kemih. Nah, kandung kemih atau nama lainnya itu vesika urinaria ini merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan, yaitu dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Nah, kandung kemih ini mempunyai 3 bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Lalu organ sistem urinaria yang terakhir yaitu adalah uretra. Uretra adalah saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Nah, fungsi dari uretra ini yaitu menyalurkan urin keluar dari dalam tubuh. Proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi yaitu penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, proses filtrasi ini terjadi di glomerulus. Hasil dari filtrasi ini yaitu menghasilkan urin primer. Lalu yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali bahan-bahan yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Hasil dari proses reabsorpsi yaitu urin sekunder. Lalu yang terakhir yaitu adalah augmentasi. Augmentasi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses augmentasi ini terjadi di tubulus distal dan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Komposisi urin normal itu terdiri dari air, ureum, dan natrium klorida. Nah, jumlah persenan air di dalam urin dan benda padat di dalam urin itu berbeda. 96% terdiri dari air dan 4%-nya itu adalah benda padat. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah patofisiologi pada sistem urinaria. Jadi patofisiologi ini merupakan penyakit-penyakit yang menyerang organ-organ pada sistem urinaria. Nah, yang pertama yaitu adalah glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus. Nah, ciri-ciri atau tanda-tandanya itu dengan adanya proteinuria dan hematuria. Proteinuria itu adalah suatu penyakit yang mana urin mengandung protein, dan hematuria itu adalah kencing darah. Jadi urinnya itu mengandung darah. Nah, glomerulonefritis ini dapat berkembang menjadi penyakit gagal ginjal jika tidak segera diobati. Penyakit yang selanjutnya yaitu adalah gagal ginjal atau renal failure. Nah, gagal ginjal ini yaitu adalah penyakit di mana fungsi ginjal mengalami penurunan atau bahkan bisa saja ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali. Jadi benar-benar
ginjal tuh total nggak bisa bekerja. Nah, ini itu biasanya disebabkan oleh kencing batu, tumor, kanker, kista, lalu glomerulonefritis, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri gagal ginjal ini yaitu kepala pusing dan sulit berkonsentrasi, lalu gatal-gatal yang berlebihan, jadi kulitnya nanti tuh ruam dan merah-merah seperti itu. Terus tubuh merasa kedinginan, jadi suhu ruangan itu sebenarnya biasa aja, cuman kita merasa kedinginan. Terus sesak nafas dan juga kencing darah. Penyakit yang selanjutnya yaitu adalah hidronefrosis. Hidronefrosis atau penggembungan ginjal yaitu biasanya akibat dari tekanan balik terhadap ginjal. Nah, ini tuh karena aliran air kemih atau urin itu tersumbat. Nah, sumbatannya ini tuh biasanya karena batu, tumor, atau juga karena arteri atau vena yang letaknya abnormal. Jadi karena sumbatan tersebut, makanya aliran urin tadi tuh balik ke ginjal. Jadi seperti itu. Pengobatan pada penyakit atau kelainan pada sistem urinaria. Jadi kan tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit atau kelainan pada organ-organ sistem urinaria. Nah, setelah itu maka kita akan membahas mengenai pengobatan. Nah, pengobatan ini tuh bisa dilakukan dengan cara pemberian obat-obatan atau bisa juga dengan melakukan suatu tindakan atau perawatan. Nah, yang pertama itu adalah pengobatan dengan obat-obatan. Nah, kalau kita mengkonsumsi obat-obatan, maka hindarilah obat-obat nefrotoksik, yaitu obat yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Lalu penyesuaian terhadap dosis obat, jadi dosisnya itu jangan terlalu banyak-banyak. Nah, lalu ada juga yaitu persiapan terapi pengganti ginjal. Jadi misal ginjalnya tuh udah terlalu parah sakitnya, jadi harus ada persiapan untuk terapi pengganti ginjal. Nah, lalu selanjutnya itu bisa juga dengan suatu tindakan atau perawatan. Nah, itu tuh sebenarnya ada banyak sekali ya tindakan yang dapat dilakukan untuk operasi misalnya. Nah, itu tuh contohnya yaitu kateterisasi. Nah, kateterisasi ini adalah pemasukan tabung ke dalam tubuh. Nah, seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Jadi jadi tubuh kita dimasuki suatu tabung untuk penarikan urin, biar urinnya itu bisa keluar dari dalam tubuh. Nah, contoh lain yaitu adalah sistoskop. Nah, alat ini untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih. Lalu juga digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi dan untuk bentuk lain dari perawatan. Nah, sistoskop ini tuh biasanya digunakan untuk operasi misal kita ada benda asing yang menghambat proses pengeluaran urin. Nah, misalnya tuh seperti seperti ada batu ginjal, terus batu pada saluran kandung kemih. Nah, itu biasanya digunakan proses penghilangan batu yang menyumbat tersebut, yaitu dengan proses sistoskop. Jadi seperti itu.